Perkenalkan nama saya. Saat ini saya adalah mahasiswa PPK dan biasa. Saya akan melakukan tugas saya dalam pelajaran mengenai Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang komposisi kita sama-sama dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang komposisi dalam kebaikan. Maka Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang komposisi dalam kebaikan. أعوذ بالله من الشيطان ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Selanjutnya mari sama-sama kita lihat identifikasi hukum bacaan tajwid Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Nomor 1, dengan lafalnya musad biqol 5. Hukum bacaan tajwidnya adalah idgham bila dengan keterangannya fatahatain bertemu dengan huruf lam. Nah, hukum idgham birona itu cara bacanya adalah jelas dan pendek sesuai dengan makharijul huruf dan sifatnya. Jadi cara bacanya musad biqol 5, musad biqol 5. Yang kedua, itu dengan lafal baina dengan hukum bacaan tajwidnya adalah madlin. Keterangannya ada huruf berharokat fathah diikuti ya mati. Di sini huruf harokat fathahnya adalah ba, kemudian diikuti dengan ya mati. Nah, jadi cara baca mat lain ini harakat fathah itu disambung dengan huruf ya. Bacaannya panjang. Contohnya baina. Tidak boleh dibaca baina, tapi harus dibaca baina.
Itu kan kawan ya. Kemudian nomor 3, dengan lafal muhaiminan alaihi, dengan hukum bacaannya adalah izhar halqi. Keterangannya fatatain bertemu huruf ain. Nah, cara membaca izhar halqi itu adalah dengan jelas dan pendek. Cara bacanya muhaiminan alaihi. Tidak boleh dibaca panjang. Jadi cara bacanya muhaiminan alaihi. Tidak boleh dibaca muhaiminan alaihi. Kalau itu salah. Yang benarnya muhaiminan alaihi. Ya. Selanjutnya nomor 4, dengan lafaz syir atau wamin haja. Hukum bacaan tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Keterangannya fatatain bertemu huruf waw. Nah, di sini cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah. Nah, huruf idgham bi gunnah itu kan ada 4 hurufnya, min, nun, waw, dan ya. Jadi cara bacanya meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah. Jadi di sini cara bacanya langsung meleburkan suara wawnya. Syir'atau wa min haja. Syir'atau wa min haja. Cara bacanya juga dipanjangkan. Selanjutnya nomor 5, dengan lafal la ja'alakum ummata. Hukum bacaan tajwidnya adalah izhar syafawi. Keterangannya huruf mim mati bertemu hamzah. Nah, cara baca izhar syafawi dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Nah, di sini cara membaca izhar syafawi, mulutnya harus ditutup teman-teman. Cara bacanya la ja'alakum ummata, la ja'alakum ummata, la ja'alakum ummata. Oke. Yang terakhir, dengan lafal jami'an fayunah bi uku. Hukum bacaan tajwidnya adalah ikhfa. Keterangannya itu fatatain bertemu dengan huruf ya. Fatatain bertemu dengan huruf ya. Maka cara membaca hukum ikhfa dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung. Nah, berarti cara bacanya samar-samar, berarti langsung memasukkan bunyi huruf fa. Contohnya jami'an fayunabbi'ukum. Sekali lagi, jami'an fayunabbi'ukum. Nah, selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kandungan yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kandungan selanjutnya, Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara dan melarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu.
kandungan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya, jazakillah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.